Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Khalidah, NIM 202111006, kelas 2A Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irfai. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan adalah kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu yang pertama, praktek. Yang benar penulisannya adalah praktik. Yang kedua, fotokopi. Yang benar adalah fotokopi. Yang ketiga, nasihat. Yang benar penulisannya adalah nasihat. Lanjut soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, disertakan tahun beserta halamannya. Contoh, menurut Pati 5 tahun 2013.24. Mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi, dan selanjutnya. Contoh yang kedua, Future merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Menurut Williamson dalam Santana 2005.25 dan seterusnya. Jadi kalau kutipan langsung itu disertakan di awal kalimat seperti ini. Menurut Pati 5, menurut Williamson dalam Santana yang bergaris merah. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan tempat beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contohnya, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template. Yogyakarta, Andi, 2010, halaman 197. Contoh yang kedua, seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi, dan selanjutnya. Hamid Pati 5, metode penelitian kualitatif, Bandung Alfa Beta 2013, halaman 4. Ini yang bergaris merah merupakan contoh kutipan yang tidak langsung diletakkan di akhir kalimat. Soal selanjutnya, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata bios dan grafien. Kata bios berarti hidup dan grafien berarti menulis. Sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa dari seseorang. Contoh biografi singkat. Saya mengambil contoh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar
Raden Ajeng yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng, RA. Tepat pada tahun 1912, RA Kartini mendirikan sebuah yayasan di Semarang yang diberi nama Sekolah Kartini. Kemudian berkat jasa-jasa RA Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan RA Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Jadi biografi ini menjelaskan tentang riwayat hidup seseorang yang tentunya juga berisi tentang prestasi-prestasi beliau, keistimewaan beliau, seperti itu. Selanjutnya, bibliografi. Kalau bibliografi yaitu bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Jadi biografi dan bibliografi ini berbeda, sangat berbeda ya teman-teman. Susunan penulisan bibliografi yaitu yang pertama adalah nama pengarang, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat tempat terbit, lalu nama penerbit, ya, dan terakhir nama penerbit ya. Contohnya, yang pertama yaitu Setiabudi AN, ini adalah nama pengarang. Kemudian tahun terbit 1985. Judul buku Cakrawala Nusantara. Tempat terbit yaitu Jakarta, nama penerbit Gramedia. Contoh kedua, Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit 1989. Judul buku Kisah Penulisan Sebagai Pahlawan. Tempat terbit Jakarta, nama penerbit Balai Pustaka. Soal selanjutnya. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi, sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya, seperti pembelajaran di kelas 2A manajemen akan dimulai pukul 7. Kalau penggunaan kata jam yang tepat, contohnya seperti perjalanan dari rumah saya menuju Universitas Muria Kudus kurang lebih 1 jam. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Kalau kata pukul ini untuk menunjukkan waktu. Kalau kata jam ini untuk menunjukkan berapa lama durasi gitu, 1 jam. Kalau ini untuk menunjukkan pukul berapa gitu. Soal selanjutnya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya yaitu bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat atau instrumentalis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bahasa dalam wujud bunyi yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspon oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. Adapun 5 sifat bahasa yang berwujud bunyi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan seperangkat bunyi yang bersistem dan dikeluarkan oleh alat bicara manusia.
Yang kedua, hubungan antara bunyi bahasa dan objek atau reference bersifat arbitrari atau mana suka. Artinya, hubungan antara bunyi dan wujudnya yang berwujud benda atau konsep bersifat mana suka. Buktinya, bunyi cai dalam bahasa Sunda. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut air, dan water dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem sendiri. Sistem bahasa Indonesia berbeda dengan sistem bahasa Inggris dan bahasa lain di dunia ini. Selanjutnya, bahasa adalah seperangkat lambang. Memang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia itu berwujud lambang. Misalnya, bunyi kuda lambangnya adalah KUDA. Kalau kita suarakan dan berwujud kuda. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, sebab dalam bahasa Inggris akan ditulis berbeda lagi, yaitu HORSE. Lambang-lambang itu kita mengerti maknanya apabila lambang tersebut berada dalam kawasan bahasa yang kita pahami. Yang terakhir, bahasa bersifat sempurna. Maksudnya, bahasa yang kita gunakan dapat ditambahkan unsur lain, bisa berwujud gerakan tangan, perubahan roman muka, atau penambahan unsur suprasegmental pada setiap satu ujaran. Soal selanjutnya, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar yaitu, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Jadi tidak berlaku untuk kebalikannya. Contoh yang benar yaitu, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Sedangkan contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Ini yang salah ya, lalu karena. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Ini salah ya teman-teman, karena tetapi itu terletak di belakang koma, bukan di depan koma. Baik, lanjut soal berikutnya. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan titik 2, hidup atau mati. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan titik 2, kursi, meja, dan lemari. Ini tidak usah memakai titik 2 ya teman-teman. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi, ini juga tidak ada titik 2-nya ya seharusnya.
Persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Jadi yang kedua ini tidak memakai tanda titik dua, tetapi langsung saja. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian, penjelasan, penggambaran. Contoh, Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua Siti Aryani, Bendahara titik dua Aulia Arimbi. Seperti itu ya. Baik, soal selanjutnya. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan pada penulisan huruf miring terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kaidah pemakaian huruf miring atau dapat juga disebabkan kurangnya ketelitian penulis. Perlu diingat juga bahwa dalam tulisan tangan, huruf atau kata yang akan dicentang miring diberi satu garis di bawahnya. Contohnya, contoh yang salah, majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kemerdekaan. Ini miring tapi belum diberi garis bawah. Contoh yang benar, majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi yang benar itu miring lalu diberi tanda garis bawah. Baik, soal selanjutnya. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa mungkin tidak semudah menulis artikel bebas atau buku harian. Karya ilmiah biasanya merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan tugas akhir seperti skripsi atau tugas akhir ujian akhir semester seperti makalah. Di dalam karya ilmiah seperti makalah atau skripsi, sangat memperhatikan sistematika penulisan, ejaan, pembacaan referensi, atau literatur pustaka yang membutuhkan waktu yang relatif lama, serta harus memperhatikan jumlah halaman setiap bab. Berikut merupakan contoh data yang masih salah dalam pemakaian huruf konsonan DHA, yaitu sebagai berikut. Podomoro, seharusnya Podomoro, pakai DHA ya. Pemakaian frasa masih salah karena terdapat kesalahan pemakaian huruf vokal, yaitu terlihat dari penulisan frasa Podomoro. Karena penulisan tersebut menggunakan fonem konsonan D. Frasa tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan apabila pada konsonan tersebut D-nya diganti dengan fonem konsonan DHA. Maka frasa Podomoro seharusnya ditulis dengan Podomoro yang artinya berdatangan. Jadi pakai PADHA bukan PODO ya. Demikian jawaban dari soal UTS Bahasa Indonesia yang saya jawab. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.